Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Hiro Marendra dengan EPM 20043010005 dari dari jurusan Ilmu Komunikasi kelas E. Di sini saya akan membahas tentang UTS pengantar statistik sosial. Soalnya sebagai berikut. Baik, kita menuju ke soal yang pertama, yaitu tentukan median dan modus. Yang pertama, kita akan menentukan median. Untuk menentukan median ada dua langkah. Yang langkah pertama yaitu kita urutkan semua data tunggal yang ada di soal dari angka yang terkecil hingga angka yang terbesar. Jangan sampai keliru ya. Nanti akhirnya akan menjadi seperti ini. Yang di kiri ini ada 40, 40, 40 hingga 8 kali, sampai 15 kali, ada 60 sampai 13 kali, ada 70 sampai 15 kali, ada 80 sampai 5 kali, dan 90 sampai 4 kali. Setelah diurutkan angka-angka tersebut, kita akan menjumlahkan satu persatu angka-angka yang telah diurutkan tadi. Jadinya seperti ini yang di sebelah kanan ini. 40 ditambah 40 ditambah 40 ditambah 40 sampai seterusnya hingga ditambah 90, dan hasilnya 3660. Jumlah dari penjumlahan angka-angka yang telah diurutkan tadi adalah 3660 dibagi dengan 60. 60-nya ini dari mana? Dari jumlah keseluruhan data. Ini dari 40 hingga 90, jumlah data keseluruhannya adalah ada 60. Setelah itu 3660 dibagi dengan 60, dan hasilnya adalah 61. Dan ini adalah hasil dari median atau rata-rata. Dan langkah yang kedua adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita akan membuat sebuah tabel seperti ini untuk lebih mudah. Kalau cara yang pertama tadi, cara yang ini, jika kalian ingin yang rumit atau ribet, ya boleh saja. Saya menyarankan pakai cara ini biar lebih mudah, yaitu membuat tabel. Langkah awal adalah membuat tabel seperti ini. Setelah itu tabel tersebut diisi dengan X, yaitu nilai dari soal, nilai data dari soal tadi. F ini adalah frekuensi dari nilai tersebut, dan F titik X ini adalah frekuensi dikali dengan nilai data. Dan datanya ada 40, ada 50, 60, 70, 80, 90. Frekuensinya ada 40, itu jumlah frekuensinya ada 8, 50 ada 15, 60 ada 13, 70 ada 15, 80 ada 5, 90 ada 4. Setelah itu kita menjumlahkan semua frekuensi, dijumlahkan 8 ditambah 15 ditambah 13 ditambah 15 ditambah 5 dan ditambah 4. Hasil totalnya ada 60.
jumlah keseluruhan frekuensi ada 60. Setelah itu kita akan mengalihkan nilai dari data tersebut dengan frekuensi. 40 dikali 8 hasilnya 320. 50 dikali 15 hasilnya 750. 60 dikali 13 hasilnya 780. 70 dikali 15 hasilnya 1050. dan 80 dikali 5 hasilnya 400, serta 90 dikali 4 hasilnya 360. Setelah kita mengalihkan nilai dan frekuensinya, kita menjumlahkan hasil perkalian tadi. 120 ditambah 750 ditambah 780 hingga ditambah 360. Hasil totalnya ada 3660, sama dengan langkah yang awal tadi, 3660. Setelah itu kita akan membagikan 3660 tersebut dengan 60, dan hasilnya pun sama, yaitu 61. Itu adalah cara untuk menentukan mean atau rata-rata. Kemudian kita akan menemukan median dari soal yang tadi itu. Saya menggunakan cara yang sama dengan cara untuk menentukan rata-rata atau mean tadi, yaitu dengan cara menggambar tabel. Langkah awal saya menggambar tabel seperti ini. Setelah itu tabel tersebut diisi dengan nilai dan frekuensi sama. 40 ada 8, 50 ada 15, sampai 90 ada 4. Setelah itu kita menjumlahkan seluruh frekuensinya, yaitu ada 60. Dan untuk mencari median ada dua cara juga, tapi di sini saya menggunakan cara yang lebih gampang, yaitu menggunakan rumus. Rumusnya adalah median sama dengan X di X ini bukan X yang ini ya, itu maksudnya bukan data ini ya, bukan nilai dari soal tadi. X ini maksudnya adalah data ya seperti itu, maksudnya X ini adalah data X n per 2 ditambah X kurung n min 2 plus 1 tutup kurung dibagi 2, dan kita akan memasukkan rumus tersebut ke dalam soal tadi. Hasilnya seperti ini. Median sama dengan X 60 per 2. Ini N ini sama dengan jumlah keseluruhan frekuensi ditambah X kurung 60 per 2 ditambah 1. Setelah itu median sama dengan data ke 30. Ini kenapa kok hasilnya bisa 30? Karena 60 dibagi 2 hasilnya 30, ditambah dengan data ke 31 ini dari 60 dibagi 2 ditambah 1 hasilnya 31, dan data ke 30 ada terletak di nilai 60. Nilai 60 ini termasuk data ke 30 dan data ke 31. Makanya di sini saya menulis 60 ditambah 60 karena data ke 30 ditambah data ke 31 sama dengan 60 ditambah 60 dibagi 2. Sama aja, ini ditambah dulu
60 ditambah 60 sama dengan 120 dibagi 2, hasilnya 60. Ini adalah median dari soal tadi, soal UTS statistika tadi. Selanjutnya kita akan mencari modus, dan saya menggunakan cara yang sama, yaitu menggambar tabel seperti cara-cara tadi dengan isi X dan frekuensi. Nilainya pun tetap sama, 50, 60, 70, 80, 90, dan frekuensinya 8, 15, 13, 15, 5, 4. Untuk mencari modus itu lebih mudah dari yang sebelumnya. Modus adalah angka yang sering muncul. Angka yang sering muncul kita dapat menentukannya melalui frekuensi. Jumlah frekuensi 40 ada 8 frekuensinya, 50 ada 15, 60 ada 13, 70 ada 15, 80 ada 5, 90 ada 4. Dari tabel berikut ini kita bisa menentukan modusnya, yaitu 50 dan 70. Kenapa 50 dan 70? Karena frekuensinya sama-sama 15. Maka dari itu modusnya adalah 50 dan 70. Selanjutnya kita akan menuju soal yang kedua, yaitu tentukan berapa simpangan rata-ratanya. Langkah awal yang saya lakukan adalah menggambar tabel seperti itu yang berisikan X dan frekuensi. X-nya pun tetap sama, ada 40, ada 50 sampai 90. Frekuensi itu juga frekuensi ada 8, ada 15, 13 sampai 4. Dijumlah semua dan hasilnya ada 60. Untuk menentukan simpangan rata-rata ini tidak bisa dilepaskan dari rata-rata yang telah kita hitung tadi. Rata-rata dan simpangan rata-rata ada hubungannya, mereka saling berhubungan. Sebelumnya kita telah menghitung rata-rata, dan rata-ratanya ada 61, jumlahnya 61. Setelah itu nilai X 40 ini dikurangi dengan 61 dan hasilnya 21. Di sini seharusnya adalah minus 21 karena 40 lebih kecil dari 61. Tapi berhubung di tabel ini ada simbol bilangan mutlak, yaitu bilangan mutlak meskipun bilangan itu negatif tetap ditulis positif. Maka dari itu di sini kita menulis 21. Begitupun juga 50 dikurangi 61 seharusnya adalah minus 11. Tapi di sini ada simbol bilangan mutlak, jadinya ditulis positif 11. Begitu juga seterusnya, 60 dikurangi 61 hasilnya 1, 70 dikurangi 1 hasilnya 9, 80 dikurangi 61 hasilnya 19, 90 dikurangi 61 hasilnya 29. Setelah itu, setelah dikurangi nilai X setelah itu setelah dikurangi nilai X dan dengan rata-rata, kita mengalihkan hasil pengurangan tersebut dengan frekuensi, yaitu 21 dikurangi 8 hasilnya 168. Begitu juga seterusnya sampai 4 dikurangi 29 seperti ini. Setelah itu dijumlahkan semua hasil perkalian tadi dan hasilnya ada 692. Setelah itu, setelah dijumlahkan, kita setelah
Setelah dijumlahkan, kita bisa menentukan simbangan rata-rata, yaitu dengan cara 692 ini dibagi dengan 60, sehingga kita dapat hasil 11,53. Ini adalah simbangan rata-rata. Lanjut, kita menuju soal yang ketiga. Soal yang ketiga yaitu tentukan berapa simbangan bakunya. Untuk menentukan simbangan baku, kita melakukan cara yang sama, membuat tabel seperti berikut. Untuk X dan F-nya kita masih sama seperti tadi, ada 40 sampai 90, 8, 15, 13, 15, 5, dan 4. Nah, untuk yang tadi simpangan rata-rata tidak bisa terlepas dari hasil rata-rata yang telah kita hitung. Begitu juga dengan simpangan baku. Simpangan baku juga ada hubungannya dengan rata-rata, dengan hasil rata. Cara hitungnya sama, hampir sama, yaitu 40 dikurangi dengan 61. Untuk simpangan rata-rata kan ada bilangan, ada simbol bilangan mutlak. Jadi meskipun hasilnya negatif, tetap ditulis positif. Sedangkan simpangan baku itu berbeda. Hasilnya negatif, kita tetap tulis negatif seperti dalam tabel berikut ini. 40 dikurangi 61, hasilnya negatif 21. 50 dikurangi 61, hasilnya negatif 11. 60 dikurangi 61, hasilnya negatif 1. 70 dikurangi 9, hasilnya 9, dan seterusnya seperti ini. Setelah dikurangi dengan rata-rata, kita dikuadratkan hasil pengurangan tersebut. Minus 21 dikuadratkan, hasilnya 441. Ini jadi positif ya, karena minus 21 dikali dengan minus 21 negatif ketemu negatif, hasilnya kan positif, jadinya positif 441. Begitu juga seterusnya, minus 11 dikuadratkan, hasilnya 121, minus 1 dikuadratkan, hasilnya 1, 9 kuadrat, hasilnya 81, 11 kuadrat, hasilnya 361, 29 kuadrat, hasilnya sekian. Setelah kita kuadratkan, kita kalikan hasil kuadrat tersebut dengan frekuensi. Seperti ini, 441 dikali dengan frekuensinya 8, hasilnya 3528. Begitu juga seterusnya sampai bawah, 841 dikali 4, hasilnya 3364. Setelah itu kita jumlahkan hasil kalian frekuensi tadi, dijumlahkan semua, dan hasilnya kita dapat 11.740. Dan untuk rumus simbangan baku ada di atas sendiri seperti ini. S sama dengan kuadrat, S sama dengan akar S kuadrat sama dengan akar N-1 N sigma tutup buka kurung X min X bar tutup kurung kuadrat. Dan untuk yang ini sigma kurung X min X bar kuadrat, kita telah menemukan hasilnya adalah 11.740. Nah, untuk N nya ini jumlah frekuensinya, sehingga 11.740 dibagi dengan 60. Jangan lupa akarnya ditulis, dan hasilnya adalah 195,67 di akar, dan hasil dari kalkulator adalah 13,98.
Jujur ini saya menghitung menggunakan kalkulator karena kalau menghitung manual itu agak susah. Lanjut, kita akan menentukan frekuensi relatifnya. Nah, untuk menentukan frekuensi relatif sama juga kita membuat tabel di awal-awal. Ada X, ada frekuensi, tetapi selanjutnya berbeda. Dan untuk menemukan frekuensi relatif itu rumusnya seperti ini: frekuensi absolut data ke I dibagi dengan jumlah total frekuensi. Frekuensi absolut itu sama saja dengan frekuensi yang ada di kolom ini, itu sama aja. Cara ngitungnya seperti ini. Di tabel berikutnya ini 8/60 dikali 100%. Ini untuk kalau yang di rumus bawah ini untuk menentukan desimalnya. Kalau menentukan persennya tinggal dikali 100%. Frekuensi relatif 8/60 dikali 100%, hasil desimalnya 0,1333, dan untuk hasil persennya ada 13,33%. Setelah itu kita lakukan hal yang sama dengan X dan frekuensi seperti dengan rumus. Untuk X 50 hasil frekuensi relatifnya ini, untuk 60 hasil frekuensi relatifnya rumusnya sama, 13/60 kali 100%, hasil desimalnya sekian, hasil persennya juga sekian. Setelah itu, setelah menentukan seluruh frekuensi relatifnya maupun desimal atau persen, kita jumlahkan. Untuk yang desimal harus jumlahnya ini 1. Untuk yang frekuensi jumlahnya harus 100%, karena ini mencangkup semua data, makanya harus 100%. Lanjut, kita akan menentukan frekuensi relatif lebih dari dan kurang dari. Yang pertama kita akan menentukan frekuensi relatif kurang dari. Caranya pun sama, kita akan membuat tabel seperti yang sebelumnya. Terdapat X dan frekuensi. Dan untuk frekuensi relatif kurang dari, awal kita akan menentukan frekuensi kumulatifnya. Cara frekuensi kumulatif kurang dari 40. Untuk yang frekuensi kurang dari 40 kan tidak ada, makanya ini saya tulis 0. Untuk frekuensi yang kurang dari 50, otomatis nilai frekuensi 40 ini yang dipakai. Jadinya 0 ditambahkan dengan 8, hasilnya 8 di sini. Untuk frekuensi relatif kurang dari 60, otomatis frekuensi nilai 40 dan 50 yang dipakai. Jadinya 8 ditambah dengan 15, hasilnya 23. Begitupun seterusnya sampai frekuensi relatif kurang dari 100, otomatis seluruh frekuensi ini dijumlahkan, hasilnya 60. Dan setelah itu kita akan menentukan frekuensi relatifnya menggunakan cara yang sama dengan ini. Caranya 0/60 dikali 100%. Pasti dong, semua bilangan yang dikalikan dengan 0 hasilnya pasti 0. Jadi di sini hasilnya 0%. Habis setelah itu 8 dibagi 60 dikali 100%, hasilnya 13
23,33%. Setelahnya 23 ini frekuensi kumulatifnya dibagi 60 kali 100% sama dengan 38,33%. Begitupun seterusnya sampai bawah, sampai frekuensi kumulatif 60, frekuensi relatif kurang dari, jadi 60 per 60 dikali 100%, hasilnya 100%. Seperti itu. Ini untuk frekuensi relatif kurang dari. Setelah itu kita akan lanjut ke frekuensi relatif lebih dari. Untuk yang lebih dari, caranya sama, yang berbeda hanya di ini simbolnya ini, tandanya ini. Untuk frekuensi relatif lebih dari 30, otomatis frekuensi jumlah keseluruhan frekuensi ini yang dipakai, jadinya 60 ditulis di sini. Untuk yang frekuensi lebih dari 40, otomatis frekuensi 40-nya ini yang tidak dipakai, jadinya 60 dikurangi dengan 8, hasilnya 52. Begitu dengan seterusnya. Frekuensi relatif lebih dari 50, frekuensi otomatis frekuensi 40 dan frekuensi 50 itu tidak dipakai, jadinya 60 ini dikurangi 8 dikurangi lagi dengan 15, hasilnya 37. Begitupun seterusnya sampai frekuensi relatif kurang lebih dari 90. Nah, setelah itu kita menentukan frekuensi relatifnya. Caranya pun sama, menggunakan frekuensi absolut dibagi dengan jumlah keseluruhan frekuensi. Untuk frekuensi relatif lebih dari 30, 60 dibagi dengan 60 kali 100%, hasilnya pasti 100%. Begitu juga yang lebih dari 40, 52 dibagi dengan 60 dikali 100%, hasilnya 86,67%. Setelah itu untuk frekuensi relatif lebih dari 50, hasilnya 37. Menentukan frekuensi relatifnya 37 dibagi 60 dikali 100%, hasilnya 61,67%. Kita melakukan hal tersebut sampai bawah. Itu adalah cara untuk menentukan frekuensi relatif kurang dari dan lebih dari. Setelah itu kita akan masuk ke gambar diagram. Yang pertama, diagram batang. Untuk menentukan diagram batang itu, untuk menggambar diagram batang itu sangat gampang sekali. Caranya tinggal menggambar awak garis seperti ini. Tapi sebagai catatan, untuk menggambar diagram batang, selisih dari garis satu ini ke garis yang lainnya ini harus sama. Kalau di sini saya menggunakan kelipatan 2. Jadi 0 ke 2 itu ditambah 2, 2 ke 4 ditambah 2, 4 ke 6 ditambah 2, 6 ke 8 ditambah 2, begitu seterusnya. Untuk menggambar diagram batang setahuku seperti ini caranya. Ininya harus sama. Dan selanjutnya diagram lingkaran. Diagram lingkaran sama, saya di sini menggunakan Excel untuk menggambar diagram tersebut. Dan kalau semisal ingin menggambar diagram yang manual, diagram lingkaran manual, kita awal-awal menggunakan cara seperti yang berikut. 8 ini jumlah frekuensinya. Ini untuk nilai 40. Kita sudah tahu kalau nilai 40 jumlah frekuensinya 8, tinggal dibagi seluruh jumlah data
seluruh jumlah frekuensi. Kita tahu jumlah frekuensinya ada 60. Jadinya 8 dibagi 60 dikali 360. Nah, 360 ini dari mana? 360 ini jumlah keseluruhan derajat yang dimiliki oleh lingkaran. Maka dari itu dikali dengan 360 derajat, hasilnya 48 derajat. Contohnya seperti ini, gambar biru muda ini nilai untuk 40, ini 48 derajat. Dan selanjutnya ada nilai 50. Nilai untuk nilai X atau nilai 50, kita tahu bahwa jumlah frekuensinya ada 15 dibagi dengan jumlah keseluruhan frekuensi 60 dikali dengan 360, hasilnya 90 derajat. Contoh gambarnya seperti yang warna kuning ini, mohon maaf, yang warna merah untuk nilai yang 50. Begitu juga seterusnya sampai yang nilai 90 ini, warna hijau 90 ini. Lanjut kita ke diagram histogram. Untuk diagram histogram ini tidak jauh beda ya dengan diagram batang. Yang membedakannya cuman di ini, kalau diagram batang itu ada jarak antara batang yang satu dengan batang lainnya, itu ada jarak. Dan untuk diagram histogram ini tidak ada jarak sama sekali. Jadi saling berhimpit antara batang satu dengan batang lainnya, itu saling berhimpit. Jadi tidak ada jarak sama sekali yang membedakan. Dan yang untuk yang lainnya saya rasa sama saja. Yang membedakan cuma berhimpit dengan tidaknya itu. Lanjut kita ke diagram poligon. Untuk diagram poligon ini juga hampir sama dengan diagram histogram. Yang membedakan adalah garis-garisnya ini. Untuk diagram poligon itu ada garis yang itu menghubungkan antara titik tengah batang satu dengan batang lainnya. Yang membedakan cuma di situ saja. Sekian dari saya, semoga apa yang saya jelaskan ini bermanfaat dan bisa berguna untuk masa depan atau untuk kalian. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.